Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Berdasarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Tema renungan, semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Hati Kudus Yesus mulai dirayakan sejak Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri kepada Santa Maria Alacoque, seorang biarawati dari Prancis pada tahun 1667. Dalam penampakan tersebut, Santa Maria Alacoque melihat dengan jelas hati Yesus yang tersobek dan berdarah, namun bercahaya dan penuh nyala-nyala api. Dari dalam hati itu muncul sebuah mahkota dengan duri di sekelilingnya. Lalu Santa Maria Alacoque mendengar suara Yesus yang menyuruhnya untuk memandang hatinya yang sangat mencintai umat manusia. Sesudah itu, Yesus seolah-olah mengambil hati Santa Maria Alacoque dan menempatkan hatinya di dalam hati Yesus. Kemudian dia memberikan sebagian dari hatinya yang bernyala itu kepada Santa Maria Alacoque. Sejak peristiwa tersebut, gereja mempromosikan devosi kepada hati kudus Yesus. Devosi ini mempunyai dasar yang kuat di dalam kitab suci. Teks kitab suci pertama berasal dari Injil Matius, "Belajarlah daripadaku, karena aku lembut dan rendah hati." Matius bab 11 ayat 29. Teks kedua berasal dari Injil Yohanes. Seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes bab 19 ayat 34. Devosi kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus sesungguhnya merupakan penyembahan terhadap pribadi Kristus. Iman Kristiani merupakan jawaban atas undangan Yesus sebagai pribadi yang hidup dan mengasihi. Itulah yang utama dan pokok dalam mengimani Kristus. Sedangkan prinsip-prinsip moral, peraturan-peraturan, dan pengajaran-pengajaran iman muncul sesudah itu. Devosi kepada hati kudus Yesus bukanlah sesuatu yang bersifat tambahan, karena menghormati dan mengasihi Allah merupakan dasar yang paling utama dari iman kita akan Allah. Saudara-saudari terkasih, dasar dari keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen adalah kasih. Oleh karena kasih itu, Allah mengutus putranya menjadi manusia. Karena kasih itu pula, Yesus Sang Putra berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan berbuat baik. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, membuat berjalan orang-orang yang timpang atau lumpuh, memelekkan mata orang-orang buta, mentahirkan orang-orang kusta, menghidupkan orang-orang mati, dan menghibur orang-orang yang berduka. Karena kasih pula, Dia rela menderita dan mati di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes bab 15 ayat 13. Kasih Allah yang demikian besar itu hendaknya ditanggapi atau dijawab oleh manusia dengan kasih pula. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak cuma melanggar hukum-hukum Allah, tetapi kita juga melukai pribadi yang telah sangat mencintai kita. Cinta biasanya dilambangkan dengan hati. Arti biblis dari hati adalah keseluruhan diri kita, termasuk perasaan, ingatan, pikiran, dan akal budi. Yesus menggunakan kata hati ini ketika dia berkata, "Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati
timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Matius bab 15 ayat 18 sampai 20. Yesus memiliki perasaan yang amat peka. Dia merasakan hal itu ketika 9 orang kusta tidak tahu berterima kasih setelah mereka disembuhkan Yesus. Dia merasakan penderitaan yang luar biasa ketika dia diadili, ditolak, dan kemudian disalibkan. Namun demikian, dia terus mencintai mereka sekalipun mereka menolak cintanya. Dia tidak pernah memaksa siapapun untuk mencintainya. Dosa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap cinta Yesus, dan hal itu sangat menyakiti hatinya. Saudara-saudari terkasih, kepada Santa Maria Alacoque dia mengatakan bahwa penderitaan akibat sikap tak tahu syukur manusia lebih buruk daripada penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Oleh sebab itu, kita perlu menghibur Yesus dengan membuat silih atas dosa-dosa, baik dosa-dosa yang kita lakukan sendiri maupun dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kita menghiburnya dengan tetap percaya kepadanya, mempercayakan hidup kita kepadanya, setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita setiap hari, menghormati hatinya yang teramat kudus, mencintai Allah dan sesama manusia. Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, hendaknya kita ingat, hendaknya kita membaharui komitmen kita untuk meningkatkan devosi kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.